umat dari ayat-ayat genap. Doa mohon Israel dipulihkan untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Sama-sama. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanya engkau murka atas kami, dan lanjutkan murkamu turun-temurun. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjemur dari dalam. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Terpuji Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. Shalom. Shalom. Kita sedang bersekutu di dalam sebuah perayaan yang maknanya dalam sekali. Tidak main-main. Karena ini penguasa alam semesta ini, dia punya darah dan tubuh. Dan itu tidak dapat terhampiri oleh siapapun makhluk hidup di alam semesta. Itu perayaan perjamuan kudus. Peristiwa yang sesungguhnya sudah terjadi hampir 2000 tahun yang lalu. Tetapi untuk mengingatkan kembali supaya manusia berjalan pada jalan yang telah dibuat proses keselamatan dari anak Allah, maka memperingati perjamuan kudus itu dalam berbagai denominasi berbeda-beda, tetapi bagi GKI di tanah Papua kita lakukan 4 kali dalam setahun, hanya untuk merenungkan peristiwa Golgota, Kalvari, kubur Arimatea, Bukit Zaitun, dan one day, one time, he come again, dia datang kembali. Dan hari ini kita hidup hanya untuk sebuah penantian. Tetapi siapa yang bisa menanti dan punya kepastian kalau besok Tuhan datang? Kita tidak tahu, tetapi hati-hati ketika kita gagal dalam sebuah penantian. Ketika kita ada dalam satu hidup yang konsep duniawi dan pada waktu itu ada sesuatu yang mencelakakan kita. Bahkan maut merenggut kita. Selesai. Karena itu masa penantian ini harus menjadi pusat perhatian dari kehidupan gereja Tuhan, orang-orang percaya. Sedikit pun jaga hidup ini berkenan di hadapan Allah. Karena itu gereja selalu menggumuli keberadaan umat.
Gereja selalu bergumul untuk kehadirannya sebagai wakil Allah di dunia. Dan hari ini kita bicara dari Mazmur 85 dalam sebuah tema yang dibicarakan oleh 2033 jemaat GKI di seluruh tanah ini. Doa dan pemulihan kita. Apa? Apa? Bicara sama-sama. Doa dan pemulihan kita. doa itu adalah bagaimana kita bergumul, berseru, ya, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Untuk apa? Sebuah pemulihan. Pemulihan itu dia mulai dari hati. Baru dia bisa keluar berdampak bagi lingkungan, bagi sebuah persekutuan, bahkan untuk menjadi kesaksian, berkat dan keselamatan bagi manusia, bagi orang lain, bagi dunia. Tetapi yang yang pertama, itu doa untuk pemulihan. Banyak kali kita hebat di luar, tetapi di dalam pribadi hancur. Tidak ada di antara kita tidak bisa sembunyi dari mata Allah. Sebagai pendeta, kami hanya bisa berteriak. Otto waktu dia mau mati, misionaris pertama Papua, dia bilang, saya berharap satu ketika di sorga saya bertemu dengan satu orang Papua. Dia hanya bilang satu saja. Tetapi pasti kalau saat siang pagi saat ini Tuhan datang, ada ribuan orang di tanah Papua akan ada bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Hanya karena Injil yang kita belajar setiap saat. Doa dan pemulihan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur dalam hal ini kita tahu, tadi kita baca bagaimana ada satu tim atau persekutuan Bani Korah. Bani Korah itu satu golongan, kalau sekarang ini seperti paduan suara. Ya. Mereka itu fungsinya di bait Allah hanya untuk memuji, mengagungkan. Coba lihat ayat pertama itu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Ya. Itu sebuah tim. Ya. Dan hanya untuk memuji, menyembah, mengagungkan, dan menaikkan. Situasi yang ditulis oleh Mazmur 85, satu situasi sesudah pembuangan dari Babylon, di mana Allah memproses bangsa pilihan ini dengan cara Allah yang luar biasa. 70 tahun baru mereka kembali kepada tanah perjanjian. Ya. Dalam pergumulan yang begitu hebat, jeritan air mata, ada yang putus asa, ada yang tetap bertahan. Dan waktu sorga lihat, sudah waktu 70 tahun, you back to your country, kembali kepada negerimu. Jalan pulang. Ya. Dalam pergumulan itu, bukan karena pergumulan maka tidak boleh nyanyi-nyanyi. Ya, tidak boleh tepuk tangan, tidak boleh bersorak-sorak. Alkitab berbeda. Orang yang dalam kematian, orang dalam kesusahan, justru dia menyembah, dia mengagungkan Allah karena dia tahu Allah itu sumber. Jadi jangan ada yang salah memahami tentang firman Tuhan. Engkau telah berkenan kepadamu tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Ya, dibaca tadi, kita baca berganti-gantian. Ya, bagaimana ditulis oleh Bani Korah dalam pujian-pujian itu menggambarkan pertolongan Tuhan. Ya. Suatu suasana perasaan batin, ya, mereka yang sudah jatuh, ya, tapi mereka bangkit kembali, ya, hidup kembali, mengangkat harkat, marwah, ya, pengharapan. Masih ada hari esok yang lebih baik, tidak ada kata terlambat. Kehidupan ekonomi, sosial, politik, keadilan, ya, mereka tidak rasakan sebagai sebuah bangsa.
Tapi mereka tidak putus asa. Bani Korah, kelompok orang-orang Israel yang suka bernyanyi di bait Allah. Dalam ibadah-ibadah di sana itulah mereka menyanyikan. Waktu orang masuk untuk ibadah seperti di Arius ini. Ya, sementara datang ibadah belum mulai duduk tenang. Tapi Bani Korah sedang mengagungkan Tuhan. Perkataan-perkataan itu menguatkan orang-orang yang datang untuk beribadah kepada Tuhan. Itu ada satu kelompok, ya, bani, suku, ya. Mereka harus memuji, mengagungkan, menyembah Tuhan. Sekalipun mereka ada dalam berbagai kesulitan. Supaya mereka kuat bertahan dalam situasi yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ya, apa yang digambarkan dalam ayat 1 sampai ayat 4, ya, itu memberi gambaran bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada umatnya atas perkenannya mereka bebas dari dosa karena kasih karunia Tuhan. Ya. Ayat 5 sampai ayat 8, coba lihat Alkitab. Lihat ayat Alkitab 5 sampai 8. Ya, bagaimana mereka dipulihkan beban kehidupan mereka, ya, sehingga mereka harus mengalami sukacita. Ya. Pulihkan kami ya Tuhan, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Ayat 7 itu seperti seakan-akan berkata, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Ya. Kemudian ayat 8 itu seperti pertanyaan-pertanyaan. Nah, coba baca ayat 9 sama-sama. 3. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada, jangan jadi bodoh Bapak Ibu. Ya, hanya orang bodoh saja yang gagal dalam hidup, bahkan kemudian hancur. Ya, sia-sia hidup bertahun-tahun, puluhan tahun, predikat Kristen, orang percaya, umat Allah, warga gereja, ternyata bodoh dalam pandangan standar Allah. Jangan. Ya, mulai dari kita lahir, kecuali ada beberapa di antara kita mungkin saja baru bergabung menjadi seiman. Tapi saya rasa hampir kita 99 orang ini lahir dari rahim salib. Seorang ibu berlabel salib. Makanya yang sudah 45, 60, 70. Jangan bodoh dalam hidup ini. Jangan. Sia-sia anak Allah menderita mati dan kita tidak paham. Jangan bodoh. Hidup di dalam kebenaran. Alami perkara-perkara besar. Sebab Allah kita, Allah yang besar. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebentar kita akan menjamah hanya dalam wujud roti dan anggur. Tetapi secara iman percaya kita, karena kita bukan orang bodoh. Kita pintar ilahi. Kita sedang menjamah darah dan tubuh Yesus. Itulah yang memulihkan tubuh jasmani, tapi punya pandangan hidup yang baru. Firman ini sudah ribuan tahun, miliaran manusia di dunia dengar. Tapi mengapa sampai hari ini orang banyak gagal masuk surga waktu mereka mati? Bodoh. Saya berharap tidak ada di antara kita pulang dari bait Allah ini dan hidup terus dalam kebodohan. Kita akan menyesal terlambat. Siapkan hatimu. Kita mau duduk menjamah tubuh dan darah Yesus. Mari ambil saat teduh sejenak. Berdiam diri. Jadilah
menurut kehendak-Mu Tuhan. Bagi setiap kami, di dalam nama Yesus. Amin.